Baik, sekarang kita akan belajar membuat animasi menggunakan Photoshop dan juga Adobe After Effects. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyiapkan sebuah artwork di Photoshop seperti pada contoh artwork dinosaurus dengan background yang terpisah. Lalu yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahwa setiap layer yang digerakkan sudah terpisah, seperti contoh pada kepala yang terpisah dengan badan, lalu contoh pada mata dan bola mata, dan begitu juga dengan contoh pada tangan dan ekor agar bisa digerakkan dengan tepat sesuai dengan keinginan kita, seperti menggoyangkannya ke atas dan ke bawah seperti ini. Lalu juga dengan layer kaki yang terpisah dan berbentuk seperti ini agar lebih mudah digerakkan dan lebih seamless terlihat. Dan saran untuk layer yang tidak bergerak setidaknya disatukan saja dengan layer induknya seperti pada kuku kaki dan kaki ini. Lalu hal selanjutnya yang akan kita pastikan adalah memberi nama pada setiap layer agar tidak kebingungan. Dan lalu ini akan kita save dengan file PSD saja. Dan selanjutnya kita buka After Effects. Baik, inilah tampilan utama dari After Effects. Kita akan mencari ke Composition, lalu kita klik New Composition dan akan muncul tampilan seperti ini. Paling atas ada Composition Name, lalu ada Width and Height untuk mengatur kelebaran dan juga ketinggian dari objek artwork kita. Lalu di sana ada Frame Rate, seperti contoh ada 25 dan bisa dinaik dan turunkan juga. Lalu di sana ada Duration yang merupakan waktu dari animasi kita, seperti contoh adalah 10 detik, di belakang 10 itu adalah sepersekian detik dan di depannya adalah menit dan jam. Lalu kita klik OK saja dan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah tempat kita menaruh file yang akan kita ekspor. Lalu di sampingnya adalah tempat untuk mengatur effects. Lalu di sini ada tools yang bisa kita gunakan. Di sini ada scene, tempat tampilan kita nanti. Di sini ada effects dan di sini ada timeline yang merupakan tempat kerja kita nanti. Baiklah, pertama-tama kita mengekspor folder Photoshop dengan klik 2 kali di sini. Baiklah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita pilih folder yang akan kita masukkan di new, dan harus selalu diingat export to-nya kita ganti sebagai composition atau composition retain layer size. Jika sudah diklik OK, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita memastikan bahwa itu sudah editable layer styles. Lalu juga klik OK, akan mendapatkan tampilan seperti ini. Perlu diingat bahwa COM1 ini atau composition 1 ini adalah rumahnya, di mana kita akan meletakkan komposisi dari dino tersebut ke dalam COM1 ini. Kita akan memindahkannya, dan jika sudah, dia akan terlihat dino tersebut di composition 1 seperti ini. Memang agak pecah sedikit. Oke, cara mengeditnya adalah klik 2 kali. Lalu ini adalah layer-layer yang tadi kita sudah beri nama, sudah terurut dengan rapi juga. Untuk layer background bisa kita kunci dulu karena kita tidak akan gerakkan sama sekali. Ini adalah layer yang sudah terpisah. Yang pertama kita akan lakukan adalah memastikan tempat dari anchor point-nya. Anchor point ada di sebelah sini. Dan kita akan cocokkan di tempat semestinya, seperti bola mata ini. Dan juga kepala akan kita sesuaikan di tempatnya di sana, karena kita akan menggerakkannya ke atas dan ke bawah dengan itu sebagai porosnya. Jadi anchor point itu adalah poros atau sumbu bergeraknya, sama seperti badan kita juga. Lalu kita memastikan kaki kirinya di sana juga sumbunya, lalu di tangannya, dan kita sesuaikan semuanya agar pas. Dan akan kita pastikan semuanya di tempat yang tepat. Kita cek ulang mulai dari atas. Oke, itu ternyata belum pas. Jika sudah dipaskan, ini semua sudah siap digerakkan. Baik, yang kedua kita akan lakukan adalah memparentkan atau menghubungkan dia dengan tempat semestinya. Dengan cara cari di parent, tulisan parent. Jika tidak ada, kita bisa toggle untuk mencari menu lebih jelasnya, tapi di sini sudah ada. Maka kita akan sambungkan, parentkan bola mata ke mata, karena kemanapun mata bergerak akan diikuti oleh bola mata dengan cara
spiral itu kita drag ke arah mata, ke arah layar mata, dan otomatis bola mata akan mengikuti kemana layar mata bergerak. Lalu dari mata juga kita akan hubungkan ke kepala, akan kita parent ke kepala dengan cara klik spiral dari mata ke kepala. Dan di kepala pun juga melakukan hal yang sama, dan kita akan parentkan dia ke badan, karena kemanapun badan bergerak, kepala akan mengikuti dengan mendragnya ke layar badan. Lalu sisanya juga kita akan drag ke badan, seperti tangan dan kaki kiri, tangan dan kaki kanan, dan juga ekor. Kita akan sambungkan ke badan. Dan jika sudah semua tersambung, badan tidak perlu kita parent kemana-mana karena merupakan dasar atau base dari seluruh badan dan sudah siap untuk digerakkan secara langsung. Oke, kita bisa mulai menggerakkan bagian kaki kiri dulu. Kita akan membuatnya seperti gerakan berjalan. Bisa dimulai dengan ketik panah di sini, lalu klik panah pada transform, dan terdapat beberapa pilihan seperti anchor point, position, scale, rotation, dan juga opacity. Kita akan bermain di rotation untuk memberikan efek gerakan berjalan pada kaki dengan memutarnya. Pertama kita klik adalah keyframe pada rotation yang berbentuk gambar jam seperti ini. Kita akan mengaturnya dari detik 0 hingga detik 1, dan detik 1 kita melakukan rotasi sedikit. Lalu di detik selanjutnya kita melakukan rotasi dengan arah berlawanan sehingga terlihat seperti kaki tersebut berjalan, dan kita lakukan seterusnya. Hal ini juga bisa kita persingkat dengan melakukan copy paste. Bisa kita copy paste dari sini, Ctrl C, lalu Ctrl V di detik ini, dan lanjutkan sampai di timeline yang kita inginkan, di waktu yang kita inginkan. Bisa di Ctrl C dan Ctrl V, sehingga sudah terlihat gerakannya sudah seperti kaki yang berjalan. Kita akan sedikit mengubah di keyframe pertama yang lurus hingga menjadi ke arah ke depan sedikit agar lebih sesuai dengan gerakan berjalan dinosaurus berjalan kaki. Animasi masih terlihat kaku, sehingga hal yang harus kita lakukan adalah mengeblok semua keyframe yang ada, lalu tekan F9 untuk membuatnya easy ease dan membuat gerakan animasi menjadi lebih seamless dan juga lebih halus, sehingga dia seperti ada efeknya. Ini yang sebelum diberikan easy ease, kita blok lagi, dan ini yang sudah diberi easy ease. Bisa dilihat perbedaannya. Yang diberikan easy ease atau F9 lebih terasa halus. Lalu kita melakukan hal yang sama, gerakan yang sama di tangan kiri. Sini juga sama caranya. Bisa klik di keyframe rotation lalu merubah gerakannya. Tentunya arah gerakan tersebut kita harus sesuaikan. Jika kaki kiri ke depan, maka tangan kiri harus ke belakang, sama seperti saat kita berjalan. Lalu kita juga berikan easy ease atau F9 pada animasi tangan agar lebih halus. Kita juga lakukan hal ini ke layer lainnya, seperti untuk kepala kita tidak perlu banyak melakukan animasi, hanya merupakan animasi mendongak saja. Kita juga menggunakan rotation dan interval waktunya 2 detik, dan lalu kita buat dia mendongak balik dengan cara klik keyframe di sana agar menyerupai yang di sampingnya. Lalu kita cari detik yang diinginkan, lalu kembalikan dia ke tempat semula dan berikan easy ease atau klik F9. Oke, kepala sudah beres. Selanjutnya adalah mata. Kita bisa membuat bola matanya melihat ke atas dan ke bawah dengan menganimasikan arah positionnya. Kita taruh keyframe di sana,
lalu kita drag. Yang kanan ini untuk perpindahan secara vertikal, yang kiri untuk horizontal. Lalu kita pindahkan secara vertikal dan dia seperti melihat ke bawah. Untuk mengalihkannya ke atas, kita klik keyframe bagian situ, lalu kita ubah seperti awal. Kita bisa bermain-main dengan semua hal yang sama seperti pada ekor dan juga pada sisa-sisa layer yang belum kita animasikan. Oke, untuk kaki dan juga tangan, ekor dan kepala sudah. Selanjutnya, untuk memberi efek bergetar pada berjalan, kita harus memberikan efek pada badan sedikit, animasi pada badan sedikit, seperti ke atas dan ke bawah, bergoyang ke atas dan ke bawah. Dengan mengalihkan positionnya, sedikit kita naikkan saat dia berjalan, lalu kembali kita turunkan pada saat kakinya sudah menapak di bawah. Bisa kita copy paste juga. Oke, ini seperti sudah cukup, terlihat seperti sedang berjalan. Lalu kita copy paste ke layer yang lain, Ctrl C dan Ctrl V. Oke, sepertinya sudah terlihat, dan kita seperti biasa isi is dengan F9 pada keyboard. Oke, sudah terlihat seperti berjalan dengan baik. Dan kita sudah selesai di sini, sudah selesai di komposisi Dino. Kita bisa silang, dan ini adalah composition 1 di mana berisi komposisi dari Dino yang sudah seperti orang berjalan. Lalu di sini kita bisa memberi sedikit efek zoom dengan mengubah scale di composition Dino, di mana kita bisa memberikan efek zoom dengan memperbesarnya, mainkan scale dan positionnya, dan dengan menggunakan position kita bisa tinggal drag saja keyframe pada position, kita bisa drag saja ke arah yang kita mau, lalu dia akan seperti mengzoom seperti itu. Lalu bisa kita berikan F9 atau isi is. Selanjutnya, agar lebih terlihat bagus, kita bisa mengedit isi is dengan menggunakan graph editor yang ada di sebelah sini. Kita klik saja, lalu ada dua. Yang pertama ada scale yang bisa kita atur dengan menggeser tanda kuning sebelah sini, garis kuningnya. Dan juga di positionnya bisa kita geser juga ke arah yang sama. Seperti itu, sehingga memberikan kesan mempercepat di tengah-tengah. Seperti ini. Dia langsung cepat. Dia dimulai dengan lambat, lalu cepat, lalu lambat kembali. Sebelum sampai pada hasil akhir. Seperti itu. Oke, animasi sudah terlihat sangat bagus. Saatnya memberikan efek agar dia kembali seperti semula. Animasi agar dia kembali seperti semula, dan tinggal copy paste saja. Oke, maka dia akan kembali awal dan akhirnya. Dan begitulah animasi dari Dino kali ini. Kita bisa memberikan background ataupun foreground yang kita inginkan dengan menaruhnya di atas atau di bawah composition dari Dino ini. Prinsipnya sama saja seperti layer yang ada di Photoshop. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga ini dapat membantu kalian untuk menciptakan sebuah animasi dasar yang sangat bagus dan unik.